Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Sehat, Bu. Tuhan, sebelum kita memulai pelajaran kita, seperti biasa kita akan mengawalinya dengan berdoa. Silakan pimpin doa, dilanjut dengan menyanyikan lagu nasional. Dari pembelajaran hari ini ada baiknya kita berdua, marilah kita berdua dan juga kita masuk-masuk doa dimulai. Doa selesai. Kita menyanyi satu dua ya. Satu nusa, satu bangsa. Ada yang tidak hadir hari ini, Juni? Ada Bu. Berapa orang? Satu orang. Siapa? Indra Saki. Sebelum kita memulai proses pembelajaran kita, saya mau mengingatkan kembali kesepakatan kelas yang selama ini kita sepakati. Ada yang masih ingat materi pelajaran kita minggu yang lalu? Tentang apa? Ayo, ya silakan Rama ngaku. Ketahanan pangan industri dan energi. Tentang ketahanan pangan, industri dan energi. Untuk hari ini, materi kita juga ada kaitannya dengan materi kita sebelumnya, yaitu mengenai potensi dan persebaran sumber daya pertanian khususnya dan perkebunan untuk penyedia bahan industri. Kalian bisa lihat gambarnya? Oke. Marco, yang Marco bisa lihat itu ada gambar apa? Apalagi nak? Tahu. Tempe, tahu, susu kecap. Ada yang tahu sebenarnya produk-produk yang ada di gambar itu bahan bakunya dari apa? Kedelai. Gambar berikutnya. Yang kami bisa lihat gambar apa di slide? Mentega, sabun, lipstik atau kosmetik. Satu lagi? Minyak goreng ya. Keempat produk yang ada di gambar ini adalah olahan hasil daripada kelapa sawit. Manfaat dari materi yang akan kita pelajari hari ini, diharapkan kalian semakin memahami. Ternyata sumber daya yang ada di sekitar kita itu bisa dimanfaatkan secara optimal untuk dijadikan bahan baku. Berikutnya, tujuan dari pembelajaran kita yang pertama adalah melalui diskusi kelompok. Peserta didik mampu menganalisis potensi dan persebaran sumber daya hasil pertanian untuk penyediaan bahan industri dengan benar. Dalam proses pembelajaran kita hari ini, mekanismenya yaitu kalian akan berdiskusi kelompok. Lewat diskusi kelompok itu kalian akan mengerjakan LKPD. Penilaian yang akan saya lakukan untuk proses pembelajaran hari ini adalah penilaian individu dan penilaian kelompok. Saya akan membagi kalian ke dalam 6 kelompok. Untuk proses pembelajaran hari ini kita pakai formasi B dalam pembagian kelompok. Baik, saya rasa sudah bisa dimulai. Seperti biasa kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan. Sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Oleh karena itu, kita akan melihat video yang ada di slide. Materi kali ini adalah potensi sumber daya untuk penyediaan bahan industri.
Kita awali dari pengertian industri. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984, industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi. Kita akan memulai dari sumber daya hasil pertanian untuk bahan industri. Yang pertama, hasil pertanian untuk industri adalah tanaman padi. Tanaman padi setelah masuk dalam mesin penggilingan padi menjadi tepung, maka tanaman padi ini atau beras ini bisa menjadi bahan baku untuk industri tepung. Juga setelah menjadi tepung bisa menjadi bahan baku untuk aneka jenis makanan. Yang kedua adalah dari hasil perkebunan. Hasil perkebunan yang bisa dijadikan untuk bahan industri antara lain, yang pertama kelapa sawit. Kelapa sawit bisa dimanfaatkan untuk bahan baku industri minyak goreng, bahan bakar biodiesel, pelumas, mentega, dan kosmetik. Seperti pengantar dari video tadi, bahwa pengertian dari industri adalah segala kegiatan pengolahan bahan mentah atau bahan setengah jadi menjadi bahan yang siap untuk dipakai atau kita gunakan di dalam kehidupan kita. Ada beberapa potensi pertanian dan perkebunan yang dijadikan sebagai bahan baku industri. Setelah kalian melihat video dan sedikit pengantar saya, ada pertanyaan yang mau saya tanya. Kalau kalian cermati, kalian perhatikan, kalian amati, ya, kira-kira apa potensi yang ada di sekitar kita yang bisa dimanfaatkan sebagai penyedia bahan industri? Angkat tangannya. Oke, Juwita. Jagung, ya. Siapa lagi? Kopi dan singkong, ya. Terima kasih, Marcel. Ada lagi? Padi, iya, padi. Ada lagi? Kalau gitu saya akan memberikan LKPD kepada kalian. Jadi sebelum mengerjakan LKPD, silakan baca petunjuknya. Jadi untuk yang pertama adalah kalian menganalisis video pembelajaran dan juga bahan ajar yang saya berikan. Dari analisis kalian itu kalian bisa memecahkan masalah yang ada di LKPD melalui tabel. Berdasarkan tabel itu kalian akan mengerjakan proyek. Namun sebelum mengerjakan proyek ada langkah-langkah juga. Apa persiapan yang akan kalian siapkan untuk pengerjaan proyek tersebut? Dalam pengerjaan proyek, mari kita sepakati bersama-sama pelaksanaan daripada pengerjaan proyek tersebut. Yang pertama adalah proyek peta itu harus siap dalam proses pembelajaran hari ini. Berikutnya, batas waktunya saya kasih 60 menit. Setelah itu presentasi masing-masing kelompok. Baik, diskusi sudah bisa dimulai. Silakan, waktu 60 menit. Baik, karena waktunya sudah 60 menit, maka sekarang waktunya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Tolong setiap kelompok tentukan dulu siapa yang akan menjadi moderator, siapa yang akan jadi notulen, siapa yang akan menjadi penanya atau penjawab untuk meresponi tanggapan daripada teman-teman kelompok lain. Silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Waktu dan tempat dipersilakan. Bagi teman-teman sekalian, Baik. kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan diskusi kami.
PT Persebaran potensi untuk pertanian dan Oke, baiklah buat teman-teman sekalian, jika ada yang bertanya, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, demikianlah hasil presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari tim juga akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang persebaran sumber daya perkebunan untuk bahan industri. Berpikir kritis. Tuliskan hasil analisis kalian terhadap video dan materi yang sudah kalian amati sebelumnya ke dalam teknik report. Jenis potensi pertama pertanian. Jenis komoditas yang pertama kedelai. Daerah penghasil Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Lampung. Berpikir kreatif. Berdasarkan tabel di atas, buatlah peta persebaran sumber daya perkebunan untuk bahan industri. inilah peta potensi dan persebaran sumber daya perkebunan untuk penyediaan bahan industri. Jika ada yang bertanya, kami lakukan kalau bersilakan. Demikian hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih atas kerjasamanya untuk menyelesaikan masalah di RKPD kelompok kalian masing-masing. Jadi, terima kasih juga yang saya lihat petanya sudah mendekati bentuk yang sebenarnya. Apa yang bisa kalian tarik kesimpulan dari proses belajar kita hari ini? Oke, silakan Linda. Kesimpulan saya yaitu bahwa sumber daya pertanian dan perkebunan dapat dimanfaatkan sebagai penyedia bahan industri sehingga nilai dari sumber daya tersebut lebih tinggi dan dapat dipengaruhkan untuk menurunkan kebutuhan manusia. Komoditas hasil dari sumber daya pertanian dan perkebunan dapat dimanfaatkan, digunakan sebagai bahan penyediaan bahan industri. Baik, kalau begitu sekarang saya mau memberikan evaluasi. Pertemuan ini saya menyiapkan evaluasi dalam bentuk uraian. Jangan lupa tulis nama dan kelas. Baik, saya beri waktu 5 menit untuk menyelesaikan evaluasi. Silakan dikerjakan. Oke, silakan dikumpul. Kembali. Baik, materi pelajaran kita hari ini sudah selesai. Nah, untuk pertemuan kita berikutnya, materi yang akan kita pelajari masih seputar sumber daya. Tapi potensi dan persebaran sumber daya untuk penyedia energi baru dan terbarukan. Ada yang mau saya berikan pesan dari proses pembelajaran kita hari ini, yaitu mari masing-masing kita menjaga semua sumber daya yang ada di sekitar kita. Bagaimana proses pembelajaran kita hari ini? Ada yang kurang? Ada waktu yang kurang cukup? Ada Bu. Apa? Ujian evaluasi. Oh. Kurang ya waktunya? Refleksi ke saya. Ada? A plus. Baik, terima kasih. Karena kita sudah selesai, maka kita akan menutup proses pembelajaran kita ini dengan berdoa. Silakan dipimpin oleh Marcel di tempat duduknya saja. Mari kita berdiri. Marilah kita belajar kita masing-masing berdua dimulai. Dua selesai.